Salah satu pahlawan yang sangat menarik untuk kita bahas kali ini adalah nama yang dijadikan rumah sakit terbesar di Indonesia saat ini. Yang dimana rumah sakit tersebut menjadi rujukan akhir untuk pasien yang mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan di daerahnya, yakni Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Yang akan kita bahas kali ini bukan kepada Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo tersebut, tapi lebih kepada sosok di balik nama penamaan rumah sakit tersebut. Sosok orang yang namanya dijadikan rumah sakit terbesar di Indonesia. Hal yang pertama saya pikirkan, apa yang dia perbuat semasa hidup sampai namanya dijadikan rumah sakit terbesar di Indonesia. Sebelum saya mencari tahu informasi tentang sosok-sosok beliau, pengetahuan saya hanya terbatas pada bangku sekolah. Saya hanya mengenal beliau sebagai sosok Tiga Serangkai, bagian dari aktivis kemerdekaan, dan orang yang memperjuangkan hak-hak orang tertindas oleh penjajahan Hindia Belanda. Tapi setelah saya mencari tahu tentang biodata biografi beliau, saya akan menyampaikan kepada kalian semua bahwa pahlawan super itu bernama Dr. Cipto Mangunkusumo. Ada yang beranggapan bahwa beliau lahir pada tahun 1883 ataupun 1886. Tapi yang pasti beliau lahir di Jawa Tengah. Beliau lahir dari keluarga yang berada atau keluarga ningrat, ditambah dia cerdas, dan akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk sekolah di Stopia. Stopia merupakan sekolah kedokteran terbaik di Hindia Belanda yang menjadi cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Meskipun ia terlahir dari keluarga ningrat, bukan berarti dia selalu berpoya-poya dan selalu bermain dengan teman-teman kompeninya. Melainkan dia selalu memperjuangkan hak-hak orang-orang tertindas, orang-orang pribumi yang menjadi korban tindak rasisme pihak Belanda. Dan hal inilah yang terus ia perjuangkan sampai akhir hayatnya. Salah satu contoh upaya Dr. Cipto Mangunkusumo untuk melawan tindak rasisme pihak Belanda adalah ketika siswa-siswi di Stopia lebih menggunakan setelan jas dan pakaian barat. Dia lebih senang menggunakan pakaian khas Jawa, menggunakan belangkon dan kain sebagai tindak dan upaya untuk melawan kritik terhadap rasisme pihak Belanda. Ketika beliau bersekolah di sana, bisa dikatakan beliau itu rebel dikarenakan beliau selalu aktif mengkritik kebijakan-kebijakan diskriminatif pihak sekolah. Tapi jangan salah, Pak. Beliau di sana dijuluki sebagai murid yang berbakat dikarenakan kecerdasan dan kepintaran beliau untuk menempuh pendidikan di sana. Setelah lulus, dia melakukan ikatan dinas selama 2 tahun. Dan kalau kita pikir, setelah lulus, mungkin beliau bisa mengambil kuliah di luar negeri, hidup dengan enak, dengan mengayomi para kompeni-kompeni Belanda. Tapi sayangnya beliau tidak mengambil langkah itu. Beliau lebih memilih membuka praktek di Solo di Jawa Tengah. Dan ketika itu, nama beliau langsung terkenal kepada masyarakat dengan sangat cepat. Dikarenakan ketika warga ataupun masyarakat pribumi yang kurang mempunyai biaya finansial yang cukup, sama beliau digratiskin, Pak. Beliau tidak meminta harga ataupun biaya sepeser pun. Tapi ketika pihak Belanda yang berobat ke beliau, dia getok harga setinggi-tingginya. Kalau kita bilang subsidi silang begitu, Pak. Dan hebatnya beliau, dikarenakan beliau mendedikasikan waktu, ilmu, tenaga hanya untuk masyarakat. Oleh karena itu, beliau di sana dijuluki sebagai dokter rakyat. Kalian tahu tidak, pada abad pertengahan, hampir seluruh warga Eropa binasa. Karena apa? Karena kutu. Tepatnya kutu tikus, yang kita kenal sebagai Black Death. Hampir 1/3 sampai 2/3 warga Eropa terkena wabah ini. Saking ganasnya, Pak. Wabah ini tidak hilang sampai beratus-ratus tahun dan menyebar ke seluruh penjuru dunia dan sampailah kepada Indonesia. Pada tahun 1910,
para petani Jawa mengalami gagal panen, sehingga pihak Belanda mengambil inisiatif untuk mengekspor padi dari Burma yang kita kenal sebagai Myanmar ke Indonesia. Namun kebijakan tersebut ditentang oleh para ahli karena pada saat itu, pada 1911, Burma atau kita kenal sebagai Myanmar telah dilanda oleh wabah kutu atau kita kenal sebagai Black Death. Dikhawatirkan ketika kita mengekspor beras dari sana, maka kutu yang dibawa oleh beras tersebut akan menyebar kepada tikus-tikus lokal dan menyebar kepada masyarakat pribumi pada saat itu. Lah, yang namanya pemerintah kolonial, mau itu positif ataupun negatif, tentu tidak ada halangan untuk melakukan kegiatan tersebut. Dan pada akhirnya ekspor itu pun terjadi. Pada saat itu beras yang didatangkan dari Myanmar telah datang di Jawa, dan beras tersebut disimpan di gudang-gudang penyimpanan di Jawa. Dan pada tahun 1911 wabah kutu muncul yang pertama kali di Malang. Dan pada waktu itu tentu sangat panik, Pak, dikarenakan pengetahuan akan penyakit tersebut sangat terbatas, dan dikarenakan penyakit tersebut bisa dianggap penyakit yang sangat baru. Ketika wabah tersebut menyerang Malang, satu hari bisa mencapai 200 korban jiwa yang melayang. Oleh karena itu, pada waktu itu, mau tidak mau, pihak Belanda harus menerapkan kebijakan untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut, dan dilakukanlah lockdown. Kebijakan yang diterapkan oleh pihak Belanda untuk mengurangi jumlah penyebaran wabah tersebut adalah Belanda mengirimkan dokter-dokter ke Malang. Tapi ya, dokter-dokter ini ke Malang hanya dengan tujuan untuk menyembuhkan pihak-pihak Belanda yang terkena wabah tersebut di sana, ataupun warga pribumi yang memang kaya dan bisa menjadi ladang keuntungan untuk mereka. Ya, meskipun ada rakyat yang miskin ataupun warga pribumi yang kurang mampu, mereka bisa dikatakan hanya sebagai bahan percobaan saja, sebagai media untuk mengetahui informasi tentang wabah tersebut. Dan pada akhirnya berita ini sampai kepada telinga Dr. Cipto Mangunkusumo, dan pada saat itu Dr. Cipto Mangunkusumo mencapai puncak amarah dan nasionalisme yang cukup besar. Maka dari itu beliau mengajukan diri sebagai sukarelawan dengan 14 dokter lainnya dari Stopia untuk menjadi sukarelawan di Malang untuk mengurangi dan melakukan penyembuhan wabah tersebut. Ketika beliau melakukan kegiatan beliau di Malang, beliau benar-benar berfokus kepada penyembuhan dan penjagaan wabah tersebut. Beliau mengobati warga kurang mampu di sana dari satu rumah ke rumah yang lain, dan hebatnya, Pak, beliau tidak meminta biaya sepeser pun. Itulah hebatnya Dr. Cipto Mangunkusumo. Dan pada akhirnya ceritanya beliau pada akhirnya berhasil mengendalikan wabah di Malang, dan pada akhirnya beliau mendapatkan penghargaan Orange Nasa Orda, yang dimana penghargaan tersebut merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Ratu Belanda pada waktu saat itu. Dan pada saat itu beliau menolak penghargaan tersebut dan langsung mengembalikannya ke Batavia. Namun pada saat mengembalikan penghargaan tersebut, ada beberapa cerita lucu yang menjadi viral pada saat itu. Ketika Orange Nasa Orda diberikan oleh Ratu Belanda pada waktu itu, diberikan kepada orang, tentu orang tersebut telah melakukan kegiatan yang mengharumkan ataupun kebijakan yang bisa dikatakan wow, dan tidak semua orang lain bisa melakukannya. Maka dari itu, ketika ada serdadu Belanda, tentara-tentara Belanda
yang melihat penghargaan tersebut, mereka diwajibkan untuk menghormati orang tersebut. Lah, penghargaan tersebut adalah penghargaan tertinggi, jadi penghargaan tersebut harus dihormati oleh setiap orang ataupun serdadu-serdadu Belanda pada waktu saat itu. Dan penghargaan tersebut beliau tempelkan di bokong beliau atau di pantat beliau. Jadi seolah-olah pihak Belanda ataupun serdadu Belanda harus menghormati ya bokongnya beliau. Dan pada akhirnya kita bisa berpikir bahwa ya beliau bisa saja hidup dengan enak, hidup dengan nyaman, dikarenakan beliau lahir dari keturunan ningrat, ditambah beliau sangat pintar dan cerdas. Sebenarnya setelah lulus Topia, beliau bisa saja mengabdi kepada pihak kolonial, mungkin hidupnya sangat terjamin dan sangat enak. Ataupun beliau mengambil kuliah di luar negeri. Namun sayangnya Dr. Cipta Mangunkusumo tidak mengambil semua itu. Malahan dia sangat menentang pihak Belanda dan berjuang bersama rakyat. Itu merupakan salah satu perjuangan yang bisa dikatakan luar biasa. Wow. Dan semua orang mungkin tidak bisa melakukan hal itu. Sebenarnya Indonesia bangga mempunyai sosok beliau. Oh iya Pak, perkenalkan, nama saya Ishak dari 11 IPA 1.